Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSS Sleman dengan PSIS Semarang, di mana kedua tim harus bermain imbang 2 sama ya. Dan selama 90 menit ya tentunya ada 2 kartu merah, ada gol yang dianulir, ada juga penalti ya yang didapatkan oleh PSS Sleman di menit terakhir, dan tensi permainan juga cukup tinggi. Ya inilah ya warna-warni dari suatu pertandingan derby. Kita langsung mulai dulu dari babak pertama ya. Kita bahas dari PSS Sleman. Untuk masalah penyerangan PSS Sleman itu di babak pertama lebih banyak dibangun melalui posisinya Kesano. Ya, lalu pertahanan PSIS Semarang ini juga berapa kali sektornya Fredian Wahyu itu selalu bisa eh, dilewati oleh Kesano. Jadi lebih banyak Kesano bisa berhasil melakukan duel ya one by one dengan Fredian Wahyu. Makanya di sini kalau boleh saya bilang ya di babak pertama Kesano yang perannya paling banyak untuk mengandalkan skill individunya. Ya, lalu untuk penyerangan PSS Semarang, kalau saya bilang tetap berjalan dengan konsisten. Bermain dengan sabar, bola possession, walaupun di sini juga berapa kali ada tekanan dari pemain tengah PSS Sleman, ya, tapi PSS Semarang tetap bisa bermain lepas, passing-passingnya cepat. Ya, dan gol dari Fortes juga itu salah satu bentuk bagaimana ya permainan yang eh, memberikan passing yang cukup cepat dari sektor tengah ke Septian David ya. Dan Septian David juga posisinya kosong lalu memberikan passing ke Fortes dan menjadi gol. Lalu untuk pertahanan dari PSS Sleman, di sini saya menyoroti masalah transisi. Jadi kalau saya bilang di babak pertama, selain terjadinya gol dari Fortes ya, itu adalah salah satu bukti bahwa transisi untuk pemain tengah dan belakang untuk melakukan pertahanan itu masih sedikit lambat. Nah, ini juga perlu dievaluasi karena apa? Permainan dari Milhail itu mengandalkan permainan bola possession juga, sama seperti PSS Semarang. Tapi ya itu ya ketika harus kehilangan bola, ya harus cepat juga untuk melakukan transisi pertahanan. Nah, disinilah kita baru bisa melihat bagaimana lini serang dan lini pertahanan kedua tim bisa maksimal atau tidak. Ya, dan di sini akhirnya Fortes dan juga Hamisi harus terkena kartu merah. Jadi pemain PSS Sleman 10, PSIS Semarang 10. Ya, dan di sini perbedaannya untuk PSS Sleman di babak pertama itu kan yang kartu merah Hamisi. Artinya PSS Sleman hanya kekurangan pemain gelandang bertahan. Sedangkan PSIS Semarang kan yang kartu merah Fortes, pemain depan. Jadi PSIS Semarang di babak pertama tanpa pemain depan. Nah, untuk perbedaannya itu sangat terlihat bahwa PSS Sleman lebih bisa menekan atau lebih bisa banyak menciptakan peluang karena masih lengkap dengan pemain depannya. Sedangkan PSIS Semarang tidak adanya Fortes, ya berapa kali skill individu atau kerjasama dari Dewangga, Diara, Marukawa, Gali Freitas, ya memang nggak bisa terlalu maksimal. Karena nggak ada Fortes atau nggak ada pemain depan yang bisa menjadi atau penyalur lah, penyalur aliran bola. Jadi serangan-serangan PSIS Semarang ya berapa kali cukup kesulitan. Sedangkan untuk PSS Sleman yang masih lengkap dengan pemain depan, ya ini ya yang lebih banyak melakukan tekanan. Tapi itu pun nggak terlalu banyak bisa memberikan kontribusi, terutama dari Yeven. Memang di sini ketika Kesano ya yang golnya dianulir, itu kan proses golnya yang dianulir ya, itu kan Kesano kembali lagi ban-bewan dengan Fredian, lalu masuk ke tengah memberikan passing ke Yeven, lalu Yeven memberikan shoot dan terkena Ricky Cawor ya dan gol. Tapi di situ memang dianulir, padahal posisinya Ricky Cawor menurut saya nggak offside karena ada Fredian Wahyu di belakangnya setelah ban-bewan dengan Kesano. Ya, dah disinilah kita baru lihat bahwa Ricky Cawor ini memang banyak peluang di babak pertama. Ya, Ricky Cawor ini interceptnya bagus, lalu ya peluang-peluangnya juga cukup emas sebenarnya dari headingan, dari shoot, ya termasuk gol yang dianulir, itu karena positioning dari Ricky Cawor yang memang berani masuk ke dalam. Ya, gerakan tanpa bola dari Ricky Cawor ini bagus. Ya, jadi di babak pertama jelas terlihat perbedaan formasi karena kedua pemain kartu merah ini menjadi ya PSS Sleman lebih banyak bisa menekan. Dan kita akan lihat di babak kedua strategi apa yang akan dilakukan oleh Agius ketika melihat PSS Sleman dengan 10 pemain ini bisa lebih banyak menekan.
Dan di sini Agius memainkan Rizky Dwi menggantikan Septian David. Artinya PSIS Semarang sudah bermain dengan seorang striker. Jadi kalau boleh dibilang kedua tim sama-sama dengan formasi yang sama, ya, 4-2-3. Ya, jadi sudah sama nih. Dan di sini bisa terlihat bahwa PSIS Semarang ini lebih bisa mengambil alih permainan, lebih banyak bermain dengan penyerangan di sektornya Gali Freitas. Kenapa? Ya ini juga karena yang pertama, Ricky Cawor diganti oleh Ricky Dwi. Ini saya juga beberapa kali mempertanyakan keputusan Milhail, kenapa Ricky Cawor selalu diganti di babak kedua. Padahal peluang-peluang gol yang banyak diciptakan dari PSS Sleman itu rata-rata dari Ricky Cawor. Bahkan berapa gol ya, kalau nggak salah ada 2 gol sudah dicetak oleh Ricky Cawor. Tapi justru diganti. Dan kalian bisa lihat penyerangan PSS Sleman itu jelas lebih mengandalkan posisi Kesano. Hampir nggak terlihat penyerangan dari sektor kanan atau sektornya Ricky Dwi. Dan di sini mungkin Kesano di babak pertama bisa meladeni Ban Bewan dengan Fredian Wahyu. Tapi di babak kedua di sini sepertinya Agius sudah memberikan instruksi kepada Dewangga. Kalau Dewangga harus ikut membantu pressing Kesano kalau membawa bola. Karena di babak pertama ya berapa kali Fredian bisa kelewatan atau sedikit kerepotan dengan skill individu Kesano. Dan di sini benar ketika Kesano banyak membawa bola dan di sini akhirnya Dewangga memberikan pressing. Disinilah saya baru menilai memang Kesano ini lebih bekerja dengan ototnya atau mengandalkan skill individunya. Walaupun sudah ada pressing dari Dewangga dengan Fredian, yang artinya at least ada 2 pemain ya yang mengcover Kesano. Kesano justru tetap mengandalkan skill individunya untuk berusaha melewati 2 pemain. Padahal sebetulnya kalau bisa memberikan passing ke tengah, ini Kesano akan menjadi pemain yang cukup bagus sebetulnya. Karena apa? Bisa memancing Dewangga untuk ke posisinya Kesano. Tapi justru keputusan Kesano lebih banyak ya mengandalkan skill individu. Dan kenapa serangan PSIS Semarang lebih banyak dibangun dari posisinya Gali Freitas bukan Marukawa? Karena yaitu dari Kesano yang sering berusaha melewati pertahanan PSIS Semarang tapi selalu gagal. Dan bisa dimanfaatkan menjadi serangan balik dari posisinya Gali Freitas. Dan salah satu gol dari Gali Freitas ya melalui umpannya Wahyu Pras itu kembali lagi juga memperlihatkan transisi pertahanan PSS Sleman yang sedikit lambat. Jadi 2 gol yang tercipta dari PSIS Semarang menurut saya ya itu karena transisi yang cukup lambat dari pertahanan atau pemain tengah PSS Sleman kembali ke pos pertahanan. Ini 2 gol yang tercipta menurut saya membuktikan yaitu kelengahan di sektor belakangnya PSS Sleman. Karena posisi golnya ini Ban Bewan semua. Ya, Freitas yang melakukan chip ke bola atas, yaitu kan posisinya sudah Ban Bewan dengan Pintus. Ya memang ada Abdul Saluhu yang mengcover, tapi kan telat ya. Nah disinilah baru kita bisa lihat ya, evaluasi harus diberikan dari sektor pertahanan PSS Sleman. Dan di sini ketika Gali Freitas lebih banyak berkontribusi, tapi justru diganti oleh Wawan. Di sini saya juga mempertanyakan kenapa Wawan harus bermain menggantikan Gali Freitas. Karena kalau kita lihat di atas lapangan ketika Wawan masuk, Wawan ini seperti belum siap untuk bermain dengan tensi yang tinggi. Berapa kali membawa bola juga mudah ditutup oleh Abdul Staluhu maupun pernah ya sering bermain di sektor kiri lah. Itu berapa kali selalu kandas ketika Wawan mendapatkan bola. Ini yang saya lihat karena Wawan belum panas atau belum bisa beradaptasi dengan tensi pertandingan ya yang cukup tinggi di atas lapangan. Di sini sudah menurut saya sudah menjadi tanda tanya sebenarnya karena posisinya itu Freitas diganti di menit ke 66. Karena waktu ini kan masih panjang. Sedangkan PSIS Semarang juga ketika sudah unggul 1-2 itu juga bisa melakukan tekanan ke pertahanan PSIS Sleman. Tapi justru ketika menggantikan Wawan, lalu ditambah Marukawa diganti oleh Kumbino, ya artinya kan memang PSIS Semarang di menit-menit 84 sudah mengandalkan ya bertahan. Ya, dan di sini akhirnya Ayub bisa menciptakan gol. Yaitu gol yang cukup bagus ya melalui servis bola mati dan di sini PSIS Sleman berhasil menyamakan kedudukan. Dan di sini Milhail ketika Kesano diganti, Yeven diganti, di sini kalian bisa lihat ya, walaupun memang PSIS Sleman seperti belum ada peluang ketika Vizcara main, Hoki Caraka main,
Tapi kalian bisa lihat bahwa permainan PSS Sleman itu lebih berkreativitas. Sektor tengah ini lebih hidup. Bustos lebih banyak bisa membawa bola, bisa memberikan passing-passing yang lebih baik daripada adanya Sano maupun Yeven. Sano ini lebih lama untuk membawa bola menurut saya. Jadi skema permainan dari PSS Sleman ini nggak bisa maksimal. Kreativitas di sektor tengah ini hampir nggak terlihat ketika Sano lebih mengandalkan skill individunya. Inilah yang saya bisa ambil dari PSS Sleman ketika Hoki Caraka dan juga Vizcara bermain. Ya, bisa lebih terlihat aliran bolanya lebih maksimal lagi untuk PSS Sleman. Dan di sini ketika Agius justru ya, ketika sudah unggul 2-sama kan Marukawa diganti Rumino. Ya sudah, artinya memang Agius sendiri sudah menginginkan hasil imbang. Jadi ini juga keputusan yang menurut saya kurang tepat ya, ketika 2-sama justru mengganti Marukawa. Justru memang bermain bertahan. Memang iya mental dari para pemain PSS Sleman naik ketika gol dari Ayub terjadi. Tapi bukan berarti para pemain PSS Semarang nggak akan bisa melakukan peluang yang sama. Tapi ketika Marukawa diganti, lalu hanya meninggalkan Rizky Dwi, ya Rizky Dwi juga walaupun bermain selama 45 menit babak kedua juga nggak memberikan kontribusi selain ya gerakan tanpa bolanya aja. Ada satu momen Rizky Dwi harusnya bisa memberikan passing untuk serangan balik PSIS Semarang, tapi justru ya menurut saya masih sedikit egois melakukan shoot yang justru nggak efektif. Ya itu ada satu momen peluang emas sebenarnya dari serangan balik PSIS Semarang. Ya ini juga evaluasi lagi ya pertahanan PSS Sleman ini. Ada satu momen emas untuk PSS Semarang bisa melakukan counter attack. Ya, jadi untuk PSS Sleman ya saya kira dari skema permainan sebetulnya saya bilang sih saya masih percaya kepada Milhail. Tapi saya jujur sedikit kurang percaya kepada permainan dari pemainnya sendiri. Kesano, Yeven. Memang Kesano skill individunya bagus, bisa menciptakan gol. Bahkan gol yang dianulir oleh wasit juga itu kontribusi dari Kesano. Tapi kita nggak bisa selalu mengandalkan skill individu daripada kreativitas serangan. Ya, skill individu boleh dilakukan oleh Kesano, tapi jangan terlalu ya menjadi andalan utama. Tetap andalan utama memperhatikan passing-passing pendek karena ini skema permainan PSS Sleman yang saya lihat dari Mihail. Ya, jadi menurut saya ya ini perform Kesano walaupun bisa menciptakan gol tapi nggak terlalu bisa memberikan kontribusi yang maksimal, terutama di babak kedua. Ya, lalu untuk PSIS Semarang saya kira ya selama pertandingan ini sebenarnya bisa bermain cukup baik, menekan juga bisa. Tapi karena pergantian-pergantian pemain yang menurut saya dari Agius ini ya boleh dikatakan blunder ya. Ya ini yang membuat PSIS Semarang justru nggak tampil efektif lagi di babak kedua di menit 70 ke atas. Ya ketika Galih Freitas diganti, lalu Rumino main, ya kedudukan 2-sama justru bermain total defense, ya sudah memang Agius menginginkan hasil imbang aja untuk PSIS Semarang, padahal harusnya PSIS Semarang menurut saya masih bisa tuh sebenarnya memberikan peluang. Ya, ini menurut analisa saya sendiri. Ya, jadi untuk PSIS Sleman dan PSIS Semarang semoga di pertandingan ke depan bisa meraih hasil lebih maksimal lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.